Hai teman-teman semuanya, pernahkah teman-teman tuh yang hobi masak mendengar bawang Batak? Nah, apalagi teman-teman nih yang sukunya suku Batak. Nah, kalau kalian pernah mendengar apa itu bawang Batak ataupun pernah tahu ataupun melihat bawang Batak itu, kalau dilihat sekilas tuh mirip banget loh sama daun kucai dengan daun bawang. Nah, jadi teman-teman, bawang Batak itu disebut juga dengan lokio, di mana bawang Batak ini merupakan suatu bawang yang digunakan dalam masakan khas Batak. Nah, salah satunya arsik. Pasti teman-teman semua juga sudah pada tahu kan, arsik itu makanan khas dari Batak. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, bawang Batak atau lokio ini juga digunakan pada masakan-masakan lainnya, seperti untuk menumis ayam dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, bawang Batak ini mempunyai banyak sekali manfaat, terutama manfaatnya untuk orang Batak sendiri. Jadi, untuk selanjutnya aku bakal kasih tunjuk teman-teman sebuah video wawancara dari narasumber yang sudah mengenal bawang Batak sejak dulu. Jadi, teman-teman bisa nonton video setelah ini. Halo teman-teman semuanya, jadi aku di sini sudah bersama dengan narasumber kita kali ini. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengenal narasumber kita, saya minta kepada Opung supaya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Opung Tasya Guru Sinaga, umur 73 tahun, alamat Jalan SM Raja Martuba 2, nomor 79. Oke, terima kasih Pung. Jadi ini Pung ada beberapa pertanyaan yang bakal saya berikan kepada Opung. Jawabnya Pung santai aja, nggak usah tegang gitu ya. Jadi ini kayak santai aja gitu. Jadi mulai dari yang pertama Pung. Jadi ini kan kita mau berbicara tentang bawang Batak ya Pung. Dimana bawang Batak itu adalah makanan atau bahan makanan yang khas dari daerah Tapanuli Utara. Nah, saya ingin bertanya Pung, mengapa disebut dengan bawang Batak? Apakah ada filosofi atau sejarah gitu Pung dulu? Karena dari dulu ditanam di daerah orang Batak. Jadi yang mengenalnya pun yang lebih orang Batak, dan yang memakainya pun lebih banyak orang Batak, dominan orang Batak gitu. Jadi kalau untuk filosofi atau sejarah tersendiri nggak ada ya? Nggak ada. Pung, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi Pung, apa saja sih manfaat dari bawang Batak itu? Ya, kalau kita ngarsik ikan mas, kalau ditaruh bawang Batak 15 menit setelah mau masak baru dimasukkan. Enak kali loh. Oh iya ya Pung. Jadi Pung, aku juga mau bertanya nih, apakah bawang Batak ini juga bermanfaat hanya untuk diarsik gitu? Apakah nggak ada seperti pengobatan lain Pung? Nggak berfungsi gitu? Biasanya obat paru, Iya. obat kanker. Oh iya ya Pung, bisa Ya, bisa juga direbus dulu. Oh iya ya Pung. Diminum airnya. Terus saya dengar-dengar Pung, bisa juga untuk gagal jantung, bisa juga untuk antibiotik, betul kan itu Pung? Betul. Oh iya, baik Pung. Oke teman-teman sekalian, banyak banget ya manfaat bawang Batak. Yang ketiga Pung, saya mau bertanya. Jadi kan yang tadi sudah Opung bilang, bawang Batak itu kan biasa dijadikan sebagai bahan makanan atau bahan masakan. Nah, contohnya apa saja Pung? Maksudnya di mana dia dimasukkan, ke bahan masakan mana dimasukkan? Ikan arsik. Oh, ikan arsik. Umpamanya kalau masak ikan mas, masak ikan nila. Kalau arsik-arsik itulah khas orang Batak. Adakah yang lain Pung, contoh yang lain? Ya bisa dilalap. Lalap ya Pung. Sayur bisa nggak Pung? Ya campur sayur lah. Sup juga bisa? Iya bisa. Ke sambal juga. Oke Pung, selanjutnya jadi kan supaya kita bisa membudidayakan bawang Batak ini kan perlu juga kan Pung tahu gimana sih cara penanaman yang baiknya gitu. Gimana Pung? Apakah sudah Opung sudah berpengalaman akan hal itu? Pengalaman sih belum, tapi tahu sedikit-sedikit ada. Bisa Pamannya dijelasin, kalau Pung? kita udah cabut, potong daunnya, ya ditanam balik. Apanya itu? Umbinya itu kan ada umbinya. Biasanya Pung ditanam di polybag atau di tanah langsung di Tanah langsung pun bisa, polybag pun bisa. Kira-kira Pung itu berapa lama? Ya entah sebulan, entah 1,5 bulan udah bisa dipanen lagi gitu. Jadi murah aja ya Pung menanamnya, nggak ada nggak ada harus ya. PMW apa.
Jadi Pung, selanjutnya bagaimana sih cara mengelola bawang batak tadi? Karena Pung tadi sudah mengatakan bahwa fungsi bawang batak itu bisa untuk obat kan. Nah, bagaimana cara mengubahnya Pung sebagai suatu obat tradisional dan herbal? Itulah kayak yang Opung bilang tadi. Setelah diambil, cuci bersih-bersih, baru direbus. Air rebusannya kita minum. Untuk merebusnya itu pun perlu waktu berapa lama gitu? 15 menit aja udah setelah mendidih. Airnya sebanyak apa? 1 gelas Ya. aja? Pangannya 1 gelas entah 2 gelas terserah kita lah. Intinya sampai sari-sari apa itu kayak meresap gitu ya Pung? Sampai Iya meresap lah baru kita minum. diminum ya Pung? Itu biasa diminum berapa kali sehari Pung? Ya umpamanya terserah kita lah entah 2 kali minum satu hari. Oh iya bisa ya Pung, oke Pung. Ini Pung ada pertanyaan terakhir nih. Apakah ada efek samping dari penggunaan bawang batak yang berlebihan? Ya kalau dilalak kalau banyak kali dimakan ya nggak enak lah baunya. Oh iya. Kayak bawang merah pun kalau kita lalak itu mentah kan bau. Oh iya Pung. Tapi kalau dimasak nggak ada efeknya. Terus Pung, apakah kalau misalnya terlalu berlebihan gitu bikin sakit perut nggak? Enggak Enggak. kepala. Oh iya. Jadi nggak terlalu banyak lah efek samping dari si bawang batak ini. Oke Pung, tadi sudah saya berikan sekitar 6 pertanyaan kepada Opung. Dan teman-teman sekalian, semoga apa yang telah saya sampaikan dan disampaikan oleh narasumber kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua mengenai bawang batak. Terima kasih Opung, sehat-sehat Makasih Opung. juga.